Modul kedua, materi tentang manajemen bisnis dengan submateri yaitu mengenai intermediate management skill. Konsep dari suatu bisnis yaitu suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Profit didapatkan dari selisih antara pendapatan dengan biaya trade-off atas uang dan waktu yang dikeluarkan. Wadah dari bisnis disebut pasar adalah tempat bertemunya suatu permintaan dan penawaran. Permintaan didefinisikan sebagai kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli suatu produk dan suatu penawaran didefinisikan sebagai kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Beberapa lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis atau organisasi antara lain lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosiokultural, dan lingkungan ekonomi. Sumber daya yang menggerakkan suatu bisnis diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber keuangan, aset fisik, dan suatu informasi. Dalam suatu proses bisnis, untuk mendapatkan suatu keuntungan, suatu organisasi harus dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan cara menghemat biaya serta efektif dalam membuat suatu keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Pengelolaan atau memanage suatu organisasi bisnis dengan baik harus melalui beberapa tahapan, antara lain, pertama, planning and decision making, yaitu proses menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Kedua, organizing, yaitu proses menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Dan yang ketiga, leading, yang merupakan kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Keempat, proses controlling, yaitu proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Submateri yang kedua pada modul manajemen bisnis yaitu sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Untuk menjalankan suatu perusahaan diperlukan suatu anggaran operasional yang kegunaannya yaitu menyelaraskan dengan rencana strategis, melakukan koordinasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Komponen anggaran operasional yang pertama adalah anggaran pendapatan yang merupakan proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, dan risiko ketidakpastian. Kedua, yaitu anggaran biaya produksi, antara lain anggaran bahan baku, anggaran work in process, dan anggaran persediaan barang jadi. Yang ketiga, beban SDM, antara lain anggaran gaji dan upah, dan anggaran pengembangan. Dan yang keempat dari anggaran operasional yaitu administrasi dan umum, yaitu semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Dan yang kelima yaitu beban penelitian dan pengembangan. Seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan suatu organisasi serta melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi disebut sebagai manajer. Manajer terbagi beberapa tipe. Yang pertama berdasarkan level, antara lain top manager, middle manager, first line manager. Yang kedua, manajer berdasarkan area, antara lain marketing manager, financial manager, operation manager, human resources manager, administrative manager, dan other kinds of managers. Untuk menjadi seorang manajer, haruslah memiliki suatu managerial skill, diantaranya teknikal, interpersonal, konseptual, diagnostik, communication, decision making, time management. Submateri yang ketiga pada modul manajemen bisnis yaitu intermediate problem solving and decision making. Untuk dapat mengatasi suatu permasalahan di suatu organisasi, dibutuhkan suatu kerangka berpikir secara sistem, antara lain disiplin untuk melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka berpikir yang berkaitan. Kemudian cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Kemudian dan alat analisa untuk memahami suatu organisasi seperti perusahaan, pemerintah, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi.
sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan secara kompleks. Terdapat beberapa keputusan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan di dalam suatu organisasi berdasarkan lingkungan keputusan, antara lain certainty adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Kemudian risk adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik. Bentuk utility sehingga ekspektasi utility tersebut dapat menjadi dasar kriteria penetapan tindakan yang optimal, memilih alternatif terbaik dengan memaksimalkan harapan yang dinyatakan dalam ekspektasi utility. Ini merupakan dasar strategis bagi pengambil keputusan pada saat-saat tertentu dalam seluruh perspektif masalah. Analisis situasi merupakan proses untuk memahami fenomena atau situasi yang terjadi yang digunakan untuk merumuskan kebutuhan atau permasalahan yang perlu segera ditangani serta merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Kemudian uncertainty adalah suatu lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti. Konflik adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sifatnya sama dengan pengambilan keputusan lain sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Ciri-ciri analisis keputusan yang pertama adalah adanya pengambilan keputusan yang belum dapat memutuskan langkah yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, adanya penstrukturan analisis keputusan, penjabaran dilakukan terhadap semua alternatif yang mungkin dapat diambil, segala informasi yang menyertai alternatif dan studi pendahuluan atau eksperimentasi yang memungkinkan untuk dilakukan. Semua informasi yang ada tersebut digambarkan dalam diagram keputusan yang menjabarkan seluruh